Bayangin guys, seorang anak berusia 12 tahun berhari-hari di dalam rumah yang sunyi dan pengap dengan bau yang tidak enak bersama ibunya yang sudah nggak bernyawa. Gila kan? Guys, kalian tahu gak sih, di belahan wilayah Indonesia, tepatnya di daerah Medan sana, pernah terjadi tragedi yang melibatkan ibu dan anak. Gila, cerita ini tuh bener-bener gila. Gue pas pelajarin soal ini sampai miris guys. Lanjut gak nih? Lanjutlah, masa enggak? Tapi sebelum itu, gue boleh kali minta subscribe-nya. Nanti kalau ada yang mau berbagi pendapat juga boleh ya, langsung aja komen guys. Oke. Kalau udah, kita lanjut. Jadi seperti yang gue bilang, ini tuh cerita tentang seorang ibu yang harusnya menjadi pelindung bagi anaknya, dan seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang harusnya masih bermain, tertawa, belajar tentang dunia, tapi sayangnya keduanya malah mengalami tragedi yang gak akan pernah bisa dilupakan bagi orang-orang yang terlibat. Satu nyawa melayang dan satu masa depan runtuh gitu aja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih, minimal kita harus tahu tentang ibu dan anak ini. Si ibu dikenal sebagai sosok yang tertutup, orang jarang bergaul gitu guys, lebih sering di rumah. Kalau ibu-ibu yang gue tahu kan biasanya ada aja kegiatannya, bentar-bentar arisan lah, bentar-bentar pengajian. Apa sih namanya? Oh, ibu-ibu PKK. Di sini kalau ada ibu-ibu yang nonton video ini, sharing-sharing dong kegiatannya di kolom komentar, oke? Tapi ya, si ibu yang ada di cerita ini emang agak beda guys, dimana kondisinya juga cukup berat sih menurut gue. Si ibu adalah orang tua tunggal, kebayangkan guys seberat apa hidupnya. Apalagi hidup di zaman sekarang, banyak yang bilang sekarang apa-apa gampang, semua serba dibantu teknologi. Tapi nyatanya, nggak semua orang terbantu. Ada beberapa orang yang merasakan kemudahan dan malah kesulitan menjalani hidup. Karena tanggung jawab yang begitu besar, di mana harus mengurus anak seorang diri dan juga tekanan ekonomi yang semakin hari semakin berat, bikin beberapa warga atau tetangga di sana menyebut si ibu mudah tersulut emosinya. Sedangkan untuk si anak sendiri baru berusia 12 tahun guys, usia baru masuk remaja. Kalau kata orang mah umur-umur segitu masih labil, umur-umur masih mencari jati diri yang belum terbentuk lah. Jangankan kita aja yang udah berumur gini kadang-kadang masih bingung nih jati diri kita. Kita siapa ya? Di sekolah, teman-teman menyebut kalau si anak ini orangnya pendiam. Bahkan guru-guru di lingkungannya pun menyebut si anak ini emang gak banyak ngomong. Sering terlihat murung, gak ada yang tahu guys kalau diamnya anak tersebut ternyata karena sedang memendam emosi dan perasaan yang meluap-luap. Bahkan sampai ahli sepanjang kasus ini berjalan menyebut anak-anak seperti ini seringkali memendam tekanan tanpa tahu cara meluapkannya. Jadi pada intinya, anak dan ibu pada kasus ini sama-sama dikenal pendiam guys. BTW kedepannya kita sebut ibu dan anak aja ya, karena seperti kasus-kasus yang melibatkan anak-anak pastinya identitas akan dirahasiakan ya guys ya, karena bagaimanapun masih anak-anak. Di balik sifat keduanya yang pendiam, ternyata hubungan anak dan ibu tidak sepenuhnya harmonis. Para tetangga menyebut sering mendengar adanya pertengkaran dari rumah yang ditinggali ibu dan anak itu. Mulai dari hal-hal kecil kayak ibu marahin anaknya, kayak misalnya nilai sekolahnya kurang bagus gitu, ala-ala orang tua galak gitu. Dan juga emang udah kita sebutin kan kalau ibunya gampang kesulut emosinya. Tapi kadang si anak juga suka ngelawan nih saat sedang dimarahin ibunya. Yang awalnya pertengkaran kecil yang terus menumpuk setiap harinya lalu berubah emosional menjadi bentakan, kata-kata kasar sampai tekanan verbal yang berkepanjangan. Bagi seorang anak 12 tahun, itu bukan sekedar dimarahi guys. Itu adalah luka psikologis. Sampailah pada hari kejadian, akhir Desember 2025. Iya, baru kemarin. Sebenarnya hari itu tetangga juga tahu kalau ada pertengkaran di rumah ibu dan anak tersebut. Cuma kan ya, pertengkaran tersebut emang udah tiap hari terjadi, tetangga juga udah pada biasa dengar atau ngelihat ibu dan anak ini berantem. Jadi tetangga pun nanggepinnya nggak yang gimana-gimana guys. Mereka cuma memaklumin aja. Tapi ternyata nggak ada yang nyangka. Hari itu adalah hari dimana tetangga mendengar ibu dan anak ini berantem untuk terakhir kalinya. Pada hari itu emosi memuncak yang berujung pada penyerangan spontan karena nggak bisa menahan emosi.
Seorang anak menyerang ibunya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Semuanya terjadi di dalam rumah yang tertutup. Gak ada yang tahu dan gak ada yang sadar bahwa pertengkaran yang sudah biasa terjadi bisa jadi setragis itu. Untuk rincian penyerangan memang tidak dipublikasikan secara detail demi melindungi anak dan etika pemberitaan ya guys ya. Jadi kita mah ikut aja. Sampai beberapa hari setelah insiden tersebut, sebenarnya warga atau tetangga masih tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam rumah ibu dan anak tersebut. Cuma emang tetangga heran aja kok gak ada suara-suara lagi di rumah tersebut. Kan biasanya ibu sama anak ini suka berantem tuh, yang mana suaranya sampai keluar dan kedengeran tetangga. Tapi kok ini sunyi? Mulai ngerasa janggal kan tuh. Kita juga kalau ada di sana pasti akan bertanya-tanya kan, kemana nih si ibu dan anak? Kok gak ada suaranya? Sampai pada saat tetangga mulai mencium bau busuk yang cukup menyengat. Yang awalnya tetangga hanya heran dan tidak ada rasa curiga, pada saat itu mulai muncul kecurigaan bahwa sesuatu telah terjadi. Akhirnya perwakilan warga mulai melapor ke pihak berwajib untuk melakukan pengecekan ke rumah tersebut. Nah, ini bagus nih guys. Kalau ada sesuatu yang aneh, kalau bisa segera lapor ya ke pihak kepolisian atau pihak-pihak yang memang ada untuk menangani hal-hal aneh yang kita rasakan. Jangan bertindak sendiri ya guys ya, takutnya terjadi kesalahpahaman kan. Itu juga kalau bisa ya. Saat polisi menerima laporan warga, polisi langsung menuju lokasi. Setibanya di lokasi, kondisi rumah terkunci dari dalam. Karenanya, polisi membuka rumah secara paksa dan disaksikan semua warga yang hadir pada saat itu. Sesaat pintu terbuka, bau anyir langsung menyebar semerbak keluar. Kondisi di dalam rumah kalau bisa digambarkan tuh, suasananya sunyi dan pengap. Si ibu langsung ditemukan saat itu juga. Kondisinya sudah mulai membusuk menandakan bahwa si ibu sudah kehilangan nyawa beberapa hari lalu. Sedangkan untuk si anak, polisi menemukan anak berusia 12 tahun itu tidak jauh dari lokasi tempat ibunya tergeletak. Bayangin guys, seorang anak berusia 12 tahun berhari-hari di dalam rumah yang sunyi dan pengap dengan bau yang tidak enak bersama ibunya yang sudah nggak bernyawa. Gila kan? Pada saat ditemukan, si anak tidak menunjukkan ekspresi apapun guys. Datar aja gitu. Dia juga gak teriak, gak linglung, gak ketakutan, nggak mencoba melarikan diri juga. Pas diajak ngomong pun jawabannya singkat aja seperlunya, kayak misal, nama kamu siapa? Teguh. Bukan yang, Teguh pak, nggak gitu. Ngerti kan? Ngerti lah. Ya udahlah ya, kayak gitu pokoknya. Kadang juga jawabannya nggak nyambung. Menurut kepolisian sih keadaan si anak dalam kondisi trauma berat. Setelah melakukan pemeriksaan lokasi, gak ditemukan tanda-tanda perlawanan pihak luar, gak ada barang yang hilang, semuanya mengarah pada satu kesimpulan, ini bukan perampokan, dan si anak ditetapkan menjadi pelaku utama yang menimpa sang ibu. Gila, ini gak habis pikir gue dari tadi ngomong gila berapa kali nih gue. Karena usia pelaku masih anak-anak, polisi tidak langsung melakukan penahanan dengan keras. Anak tersebut tidak dibawa keluar rumah dengan borgol, melainkan dengan pendampingan petugas perempuan dan tenaga sosial. Setelah semua yang terjadi, polisi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap si anak. Keterangan yang dikeluarkan anak tersebut mulai mengarah ke fakta yang sebenarnya. Barulah saat mengungkapkan semuanya dia menangis dan gemetar. Semua keterangan muncul secara bertahap, bukan sekedar sekali duduk dan semua pertanyaan langsung terjawab, tapi semua dilakukan secara perlahan satu demi satu. Anak 12 tahun guys, jelas dia belum bisa mengontrol ledakan emosi yang dia rasakan. Jelas ini bukan hanya tentang pembunuhan, ini juga tentang tragedi psikologis. Biarpun begitu ya, apapun alasannya, yang namanya tindakan kriminal harus dipertanggungjawabkan ya guys ya. Dan dalam kasus ini, si anak tetap mempertanggungjawabkan tindakannya. Hanya saja dilakukan dengan hukum peradilan anak. Singkatnya seperti rehabilitas mental dan psikologis gitu. Tujuannya jelas, menyembuhkan dari semua tragedi yang terjadi di hidupnya. Kalau udah gini bingung kan? Siapa yang pelaku, siapa yang korban? Biarpun begitu, kita bisa ambil hikmahnya guys, bahwa kekerasan bukan hanya melalui tindakan fisik nyata, tapi bisa juga dalam bentuk verbal yang mana ternyata kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa membunuh secara perlahan loh. Coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana pendapat kalian ya guys ya, jangan ragu. Oke, itu dia cerita seorang anak 12 tahun melakukan tindakan yang begitu mengerikan.
karena kondisi keluarga yang penuh konflik dan dipendam begitu lama. Kalau kalian yang menonton ini adalah orang tua atau orang yang suatu saat akan menjadi orang tua, semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa kata-kata dan sikap kita punya pengaruh besar untuk kehidupan anak atau bahkan orang lain. Dan kalau kamu seorang anak lalu pernah merasa tertekan di rumah, ingat satu hal ini, kamu nggak sendirian guys, dan kamu berhak mencari bantuan. Jangan sampai ya amit-amit hal kayak gini tuh kejadian lagi. Eling-eling guys, eling-eling. Siap, segitu aja dari gue. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Kalau dari kalian ada yang mau berdiskusi soal apa yang sudah kita bahas atau mau kasih rekomendasi kasus apa yang bisa kita bawain seperti biasa, langsung aja komen guys. Semoga hari kalian selalu bahagia. Bye-bye.